Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah tangkap burung, dari penyakit hampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di dalam gelap, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh dia hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, kita sudah memasuki minggu keempat pada bulan Januari nih. Nah, hari ini kita akan memulai penyembahan nih teman-teman. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami akan memulai pujian penyembahan kami. Berikan kami fokus Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati mama papa kami yang ada di rumah. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekali lagi katakan, saat ini ku datang. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu
terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Haleluya adik-adik. Nah, kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena itu yuk adik-adik yang ada di rumah, gak boleh malas-malasan lagi, benar gak? Benar dong, Kak. Nah, sekarang Kak Esa sama Quinsa ada di tempat ini, kita mau menyanyi memuji menyembah Tuhan sama adik-adik yang ada di rumah. Bangkit semua, bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita memuji nama Tuhan. Yusuf anak Yakub disayangi bapaknya. Yusuf anak Yakub Sekali lagi katakan. Yusuf anak Yakub disayangi bapaknya. Yusuf anak Yakub dibenci saudaranya. Yusuf dibuang ke sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf tak takut hadapi. Semuanya dia jalani. Karena Yusuf percaya ada Tuhan sertanya di dalam hidupnya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama katakan. Yusuf anak Yakub disayangi bapaknya. Yusuf anak Yakub dibenci saudaranya. Yusuf dibuang ke sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf tak takut hadapi. Semuanya dia jalani. Karena Yusuf percaya ada Tuhan sertanya di dalam hidupnya. Yuk jadi saksi buat Tuhan di mana kita ditempatkan. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila ku menggembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja. Kita mesti saja saksi di mana aja sih? Quinsa, menurut Quinsa kita harus jadi saksi di mana aja coba? Terus di gereja, di keluarga. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita katakan saksi di sekolah, saksi di gereja. Saksi di sekolah. Saksi di gereja. Bila ku menggembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja. Sekali lagi katakan saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila ku menggembara di seluruh dunia. Saksi di mana saja. Katakan saksi di mana. Saksi di mana saja. Sekali lagi. Saksi di mana saja. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita harus jadi saksi di mana saja. Di rumah, di sekolah, maupun di mana tadi? Di gereja ya? Gereja, Kak. Oh iya. Jadi kalau di rumah yang masih suka marah-marah sama mama sama papa, udah nggak boleh lagi. Yang masih suka berantem sama teman-temannya di sekolah, nggak boleh lagi. Karena kita harus jadi apa? Saksi. Oh haleluya. Seperti Yusuf ya, mengasihi saudara-saudaranya ya. Iya, walaupun Kak. Walaupun Yusuf sudah dihina, dibully. dan dibenci ya sama Iya. saudaranya. Iya. Siapa yang menjadi saksi Tuhan seperti Yusuf? Haleluya, haleluya. Yuk sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi nama Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita semua boleh duduk diam, duduk tenang. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Mungkin adik-adik gak ngerti apa yang akan disampaikan, tapi Roh Kudus menolong kita semuanya untuk mengerti firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak
tak dapat membalas kasihnya. Ini janji kami, ku mau hidup, Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. kami mau memberi, Mau memberi semua yang ku dapat. kami mau cinta Dia, Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kami mau mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. karena Kau lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. biar musik mengalun, yuk kita sama-sama berdoa. Kakak undang semua bangkit berdiri. Yuk mulai menyembah Tuhan, mulai sembah adik-adik. Mulai katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau yang mengajar kami tentang kasih, Engkau yang mengajar kami tentang pengampunan. Hari ini Tuhan kami janji di hadapan Tuhan memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami mau punya ya Tuhan gaya hidup yang baru. Kami mau jadi contoh Tuhan. Walau mungkin kami masih kecil, tapi kami mau belajar Tuhan untuk setia sama Tuhan. Kami mau mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, siapapun mereka. Kami berdoa supaya mereka juga mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, mengasihi, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi Sekali lagi katakan lebih sungguh mengasihi. mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Shalom teman-teman. Hari ini kami akan membawakan firman tentang Yusuf. Nah, hari ini kan kita akan membawakan firman tentang Yusuf nih, Dek. Sebelum itu, kamu tahu nggak Yusuf ini tuh anak siapa? Yusuf itu anaknya Bapak Yakub, Nah, nama ibunya Yusuf siapa? Rahel. Iya benar, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Nah, kamu tahu nggak gimana perjalanan hidup Yusuf sebelum menjadi Perdana Menteri di Mesir? Gimana ya? Yusuf ini sebelum menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia itu sempat hampir dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri karena saudara kandungnya ini tuh benci sama dia. Tapi rencananya menurut kamu gagal apa enggak? Menurut teman-teman yang di rumah, rencananya saudara Yusuf ini gagal atau tidak? Kalau kataku digagalin sama Ruben. Iya benar, rencananya saudara Yusuf ini tuh gagal, digagalkan oleh Ruben. Tapi Yusuf ini tuh sudah dibuang ke sumur. Nah, akhirnya Yusuf ini pun dijual ke Mesir dan diperbudak oleh Potifar. Potifar ini kamu tahu nggak siapa? Potifar itu
kepala pengawal raja ya teman-teman. Potifar ini adalah kepala pengawal raja di zamannya Yusuf. Nah, ketika Yusuf ini diperbudak oleh Potifar, istri Potifar ini memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf ini pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, suatu hari Raja Mesir ini bermimpi. Kamu tahu nggak siapa nama raja di Mesir pada zaman Yusuf? Firaun. Iya benar, pada suatu hari Firaun ini bermimpi. Tapi tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpi Firaun ini. Semua orang sudah dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun ini, tapi nggak ada nih satu orang pun. Sehingga Yusuf ini pun dipanggil. Nah, menurut teman-teman, Yusuf bisa nggak mengartikan mimpinya Raja Firaun? Menurut Kalau kamu kata gimana? aku bisa ya kak. Iya benar, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Sehingga Yusuf ini pun dikeluarkan dari penjara dan dijadikan sebagai Perdana Menteri di zaman Yusuf waktu itu. Wah, berarti keren banget ya Yusuf ini. Berarti dia benar-benar sangat diberkati Tuhan ya teman-teman. Yang tadinya hanya orang biasa bisa menjadi Perdana Menteri. Berarti keren banget dong. Iya. Nah, kalian mau nggak punya masa depan yang cerah seperti Yusuf? Kamu pengen nggak? Wah, pastinya pengen banget dong kak. Iya, kalau kamu pengen mempunyai masa depan yang cerah seperti Yusuf, kamu ini harus mempunyai iman yang teguh juga seperti Yusuf. Gimana ya kira-kira caranya biar kita bisa mempunyai iman yang teguh seperti Yusuf? Caranya yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mematuhi perintah Tuhan. Teman-teman tahu nggak perintah Tuhan ada berapa? Kamu tahu nggak perintah Tuhan itu ada berapa? Tahu dong, perintah Tuhan ada 10. Benar, kita itu berarti harus mematuhi 10 perintah Tuhan. Nggak boleh ada yang kelewat ya. Yang ketiga, kita itu harus saling mengasihi dan memaafkan. Nggak boleh ada rasa dendam di hati kita. Jadi meskipun kita itu sudah dimusuhi, sudah dihina, sudah dibully, sudah dicaci maki, kita itu tetap harus saling memaafkan. Nah, jadi apa sih ajaran yang bisa kita terima dari kisah Yusuf ini? Kalau aku ambilnya itu kita tuh nggak boleh dendam kak sama orang lain. Iya, jika kita mau mengasihi dan kita tidak dendam, Tuhan akan memberikan masa depan yang Cerah. oke. Dadah semuanya, God bless you. Yo, salam, jumpa lagi bersama Kak Jona di sini. Ya adik-adik, kalian sudah dengar tadi cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang memiliki iman yang teguh yang bernama Yusuf. Terima kasih buat Quinsa dan Angel yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita semua. Nah adik-adik, dari cerita tadi bagaimana kalian bisa dengarkan Yusuf ya orang yang diberikan mimpi tentang masa depannya oleh Tuhan. Dan dia juga anak yang taat kepada orang tuanya dan melakukan semua pekerjaannya dengan benar. Sehingga orang tuanya sangat sayang kepada Yusuf. Dan Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Tapi sayang, Yusuf ini sering dicemburui sama kakak-kakaknya. Bahkan dia sering dibully sebagai seorang tukang mimpi. Dan mereka berencana, karena sakit hati mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Dan adik-adik, kakaknya Ruben berusaha untuk menyelamatkan dia. Tetapi kakaknya ini tidak dengan rela hati menolong dia. Dia justru menjual Yusuf bersama saudara-saudaranya yang lain kepada saudagar-saudagar Midian, pedagang-pedagang Midian. Akhirnya Yusuf dibawa jauh dari keluarganya sampai di Mesir. Di Mesir Yusuf dijual sebagai seorang budak adik-adik. Nah, Yusuf dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Tapi Yusuf selalu bersyukur dalam hidupnya. Apapun yang dia alami, dia selalu bersyukur. Dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dia tetap bertahan dengan imannya yang teguh itu. Nah, akhirnya pada satu waktu, istri dari Tuan Potifar ini memfitnah Yusuf. Akibat fitnah ini, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap tekun, Yusuf tetap bersyukur sama Tuhan. Dia terima semua itu dengan tulus, dengan rela hati. Nah, di penjara dia bertemu dengan dua orang, yaitu juru minum dan juru roti raja. Dan pada satu waktu mereka bermimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada Yusuf. Dan Yusuf yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan mengartikan arti mimpi daripada kedua orang ini.
Nah, Yusuf bilang, kalau suatu saat kalian dibebasin, tolong ingat aku ya teman-teman, aku sudah jauh dibuang dari keluargaku, jadi tolong ingat aku sebagai teman kalian ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Yusuf dilupakan sama dua orang ini. Nah, bagaimana Yusuf diingat? Ketika pada suatu waktu Fir'aun bermimpi dan tidak ada seorang pun di Mesir yang mampu mengartikan mimpinya. Akhirnya juru minum ingat, oh di penjara dulu ada yang bisa mengartikan mimpinya. Maka dipanggillah Yusuf dan diceritakanlah mimpi Firaun, dan atas izin Tuhan, Tuhan berikan hikmat buat Yusuf dan Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun. Nah, setelah itu Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri. Wow, keren banget. Ya, pasti kalian juga pingin punya cita-cita yang tinggi, pingin meraih cita-cita yang luar biasa. Nah, untuk meraih itu kita harus tekun, kita harus punya iman yang teguh seperti Yusuf. Nah, adik-adik, dari kesimpulan cerita tadi sudah disampaikan oleh rekan kalian Quinsa. Kakak mau simpulkan ada beberapa hal bagaimana supaya kita menjadi orang yang punya iman yang teguh seperti Yusuf. Yang pertama, kita harus percaya atau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tidak main-main ya adik-adik, beriman sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Firman Tuhan bilang apa? Di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 18, 19, 20. Nah, firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi harus mengucap syukur. Nah, hal ketiga, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, dengan benar. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan lakukan segala sesuatu dengan tidak benar. Harus lakukan dengan benar sesuai dengan perintah, apalagi perintah Tuhan ya. Nah, hal keempat adik-adik, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita berani berkata tidak terhadap dosa. Enggak, saya nggak mau lakukan dosa sebab Tuhan marah kalau saya berbuat dosa. Saya mau taat, sama seperti kata Yusuf kan. Yusuf taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, hal kelima, kita harus menjalani ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh ketekunan. Ya, harus tetap tekun, beriman tetap tekun, apapun ujian tetap tekun ya, tetap sabar supaya kita memiliki iman yang teguh seperti Yusuf. Nah, hal keenam, kita tidak boleh mendendam terhadap siapapun. Ingat cerita Yusuf ya, Yusuf meskipun saudara-saudaranya begitu jahat, dia tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Nah, hal ketujuh adalah kita percaya bahwa masa depan kita Tuhan yang menyediakan. Amin. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 17-18 bilang begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi untuk memiliki iman yang teguh, miliki hal-hal yang tadi. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu hari ini yang dibawakan oleh rekan kami Angel dan Quinsa. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan makin pakai mereka secara luar biasa. Bagi kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukan dalam hidup kami supaya kami memiliki iman yang teguh seperti Yusuf. Iman yang selalu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang selalu mengucap syukur. Iman yang tekun. Iman yang melakukan perintah Tuhan dengan benar. Tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Dan orang yang tidak mendendam. Jadikan kami pribadi-pribadi yang seperti itu Tuhan. Berkati mama, papa, adik, kakak, bahkan setiap studi kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami di dalam Engkau ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mau terima berkat-Mu hari ini. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Bapa di surga, berkati anak-anak ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.